الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Yang kita muliakan pengurus Masjid Paripurna Ar-Rahim, yang kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita awali kajian maghrib ini dengan melapaskan tahmid sebagai ucapan kita rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian agar majelis kita ini mendapatkan keberkahan, tidak dipandang sebagai majelis yang berbau busuk, maka kita ucapkan bersama-sama salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita doakan mudah-mudahan yang hadir dan seluruh keluarga-keluarga kita menjadi bahagian daripada umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita istiqamah di dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan menjadikan sunnah-sunnah beliau sebagai amal-amal kita dalam sehari-hari. Mudah-mudahan dengan sunnah yang kita amalkan itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Siapa di antara umatku yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dialah orang yang mencintaiku dan yang mencintaiku bersamaku dalam surga. Wa man ahya sunnati 'inda fasadatil ummah falahu mi'atu ajru syahid. Dan siapa di antara umatku yang mengamalkan sunnah-sunnahku, maka dia mendapatkan pahala satu sunnah seperti 100 orang yang mati syahid. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengamalkan sunnahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada beberapa ungkapan penyesalan manusia saat menghadapi kematian. Penyesalan manusia saat menghadapi kematian. Kenapa ini kita bahas malam ini Bapak Ibu? Karena kita pun akan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas akan merasakan mati. Setiap manusia akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan semua amal-amal yang kita buat akan disempurnakan Allah balasannya di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dibebaskan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah yang beruntung. Hari ini banyak orang mengukur keberuntungan dari sejauh mana harta yang didapat. Orang menganggap hari ini yang beruntung itu yang punya kebun sawit ratusan hektar. Yang beruntung itu yang punya usaha banyak, usaha besar, rumahnya besar, mobilnya besar, hingga bininya pun besar. Orang mengukur keberuntungan itu dari sisi materi Bapak Ibu. Maka tanpa disadari, pikiran-pikiran manusia ini sudah dimasuki pikiran-pikiran
materialisme selalu mengukur itu dengan materi. Padahal sebenarnya dalam Quran bukan itu ukuran keberuntungan. Di antara ayat-ayat yang mengatakan siapa orang yang beruntung, qad aflahal mu'minun, yang beruntung itu orang yang beriman. Faqad faz, yang beruntung itu orang yang dibebaskan dari azab, dia tidak kena azab lalu dia masuk surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu adalah permainan sanda gurau. Seperti orang buat drama di atas pentas, seperti itulah dunia. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang menangis, ada yang tertawa. Itulah dunia. Ini hanya permainan sanda gurau mata morgana. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka apa yang akan disesali manusia ketika menghadapi mati? Apakah dia menyesal karena belum menikahkan anak-anaknya? Apakah dia menyesal karena belum selesai anaknya kuliah? Apakah ketika dia mati menyesal karena belum siap rumah yang dia bangun? Karena belum siap rumah petak yang dia buat? Apakah dia menyesal karena bisnisnya gagal? Ataukah dia menyesal karena belum punya cucu? Bapak Ibu rahimahumullah, semua yang kita ungkapkan tadi, satu pun tidak akan ada yang datang itu kepada kita saat menghadapi mati. Tidak ada penyesalan karena dia miskin. Dia tidak menyesal karena dia belum menyelesaikan anak-anaknya kuliah. Dia tidak menyesal karena dia belum punya cucu. Bukan itu yang disesalinya. Dan bukan pula dia menyesal karena sawitnya belum banyak, hartanya belum banyak, kebun karetnya belum banyak, bisnisnya belum jalan. Bukan itu yang disesali. Lalu apa yang disesalinya? Mari kita kembali buka lembaran Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Di alam ayat itu disebutkan di antara penyesalan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahu adzim. Ketika salah seorang di antara manusia dihadapkan kepada kematian, lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, tangguhkanlah kematianku agar aku memperbanyak amal-amalku. Maka penyesalan yang pertama hadir kepada manusia saat dia menghadapi mati adalah menyesal karena kurang beramal. Karena kurang beramal. Kalau yang kurang beramal saja menyesal menghadapi mati, Bapak Ibu, bagaimana penyesalan yang akan dirasakan oleh orang yang tak mau beramal sama sekali? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sedangkan kurang amal saja, Bapak Ibu, timbul penyesalan. Apalagi lah yang tak mau beramal, bermalas-malasan dalam beramal. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan badiru bil amal, bersegeralah engkau beramal sebelum datang satu fitnah yang akan menimpa manusia. Apa fitnah itu, Bapak Ibu? Fitnah yang datang kepada manusia di pagi hari dia masih beriman, tapi sore harinya dia sudah kafir. Di sore hari dia masih ada iman, tapi besok paginya dia sudah murtad. Na'udzubillah. Maka sebelum datang fitnah itu, kata Nabi, badiru bil amal, maka bersegeralah engkau untuk beramal. Nampaknya fitnah itu sudah datang sekarang, Bapak Ibu. Apa yang disampaikan Nabi 14 abad yang silam, fitnah yang disebutkan Nabi, dan sempat datang fitnah di pagi hari ada orang masih ada imannya, tapi sorenya
tinggal imannya, murtad dia, kafir dia, maka sebelum datang itu beramallah. Itu menunjukkan bahwa beramallah sebanyak-banyak beramal. Dan jangan pernah menghitung amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa orang yang menyesal karena kurang amal itulah datang. Dia bukan tidak ada amal, amalnya ada, tapi amalnya sedikit. Karena sedikit amal inilah membuat dia menyesal. Kenapa aku tidak banyak beramal? La'alli a'malu shalihan fima tarak. Sungguh aku akan beramal dari setiap amal yang pernah ku tinggalkan dahulu. Tapi kan ini hanya penyesalan Bapak Ibu, penyesalan yang tak akan mungkin dia datang kembali, karena tak mungkin dia dapat dimundurkan dan tak mungkin dia dapat dimajukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka poin yang pertama, beramallah, jangan menunda-nunda amal. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah kalian di atas dunia seperti seorang pengembara. In asbahta fala tantadiril masa. Jika Allah menghidupkan kita di saat waktu pagi, maka jangan tunggu sampai sore harinya. Wa idza amsayta fala tantadiris shabah. Seandainya Allah menghidupkan kita saat sore hari, maka jangan tunggu sampai besok paginya. Itu artinya apa? Mana yang bisa diamalkan hari itu amalkanlah, jangan tunda-tunda. Karena ada di antara manusia ini suka menunda-nunda amal. Saatnya bisa dia sholat sunat, tapi tak dia gunakan waktu itu sholat sunat. Saatnya bisa dia berzikir, tapi tak dia gunakan untuk berzikir. Saatnya dia bisa untuk beramal yang lain, tapi tak dia gunakan. Saat itu dia bisa bersedekah, tapi diundur. Hingga kemudian dia bisa menjamin seolah-olah hidupnya masih ada sampai besok. Padahal Bapak Ibu yang berbahagia, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Apa nasib yang akan terjadi besok pagi itu menjadi rahasia Allah, tak tahu kita. Ada di antara kita yang hadir malam ini bisa menjamin besok dia masih hidup. Ada di antara ibu ini, bapak-bapak, saya jamin Pak Ustaz, saya besok hidup. Tidak ada yang berani Bapak Ibu. Itu artinya apa? Masa yang lalu tinggal kenangan, masa esok hanya harapan dan impian, cita-cita, tak ada kepastian. Masa inilah yang bisa kita manfaatkan. Makanya Rasulullah itu luar biasa dalam membuat manajemen waktu. Belum lagi ilmu manajemen yang dipelajari mahasiswa di kampus. Rasulullah itu ahli manajemen, lebih mantap manajemen Nabi SAW. Orang hari ini sibuk mengidolakan ahli-ahli manajemen, orang-orang daripada kalangan Yahudi, orang-orang dari kalangan yang tak punya Tuhan, ateis. Padahal Nabi sendiri ahli manajemen. Mana bukti Nabi ahli manajemen? Ini hadis yang kita bacakan tadi. In asbahta fala tantadiril masa'a wa idza amsayta fala tantadiril shabah. Bapak Ibu rahimakumullah, kalaulah kita menengok orang yang sudah duluan daripada kita, terbayang dalam benak pikiran kita, saat itu dia masih tertawa bersama dengan kita, saat itu dia masih duduk di samping kita, saat itu dia masih berada di dekat kita. Tapi sekarang di mana dia? Dan kita pun akan mengalami apa yang dia alami. Bila Israel datang mencabut nyawa manusia, maka seluruh tubuh akan mati. Seluruh tubuh akan menggigit, sekujur badan dan kedinginan. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita.
mendengarkan syair selimut putih itu Bapak Ibu, kebayang kita betapa hebatnya kematian akan menjemput setiap manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nampaknya umur itu tak menjadi patokan, tak menjadi patokan. Berapa banyak yang kita lihat yang umurnya jauh di bawah kita atau yang sama dengan kita, maka dia sudah tak ada lagi di atas dunia. Dan dalam bulan terakhir ini, 1 bulan akhir terakhir ini, guru-guru kita banyak yang berpulang di hadapan Allah. Bukan hanya yang ustaz-ustaz di lokal, termasuk guru-guru kita yang stoknya lebih luas nasional. Umurnya muda-muda. Setelah almarhum Syekh Ali Jaber, menyusul lagi guru-guru yang dia tidak populer di media sosial, tapi dia hebat dalam pandangan manusia. Di Pekanbaru ini berapa banyak ustaz-ustaz kita yang dipanggil Allah. Al-Ustaz almarhum Dr. Abdul Haji Anang Wasdari, almarhum Ustaz Daulay di Palas, almarhum Ustaz Zulkifli SAG yang tinggal di Masjid Ar-Rahman. Mudah-mudah semua. Kalau yang muda saja lewat Bapak Ibu, apalagi yang sudah kita ini berlanjut umur. Maka oleh karena itu, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Apa yang bisa dibuat, buatlah. Jangan mundur-mundur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena penyesalan kita tidak mau datang saat kita menghadapi mati. Kita hari ini fokus bagaimana mati kita ini besok husnul khotimah. Itulah cita-cita kita, itulah visi misi kita. Maka kalau ada orang bertanya, apa visi misimu? Visi misi saya adalah mati dalam husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penyesalan datang karena kurang beramal. Yang kedua, apa penyesalan setelah itu datang saat menghadapi mati? Ini belum mati lagi Bapak, saat menghadapi mati, apa lagi penyesalan yang datang? Kita buka lagi Quran surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan, keluarkan hartamu di jalan Allah sebelum datang fitnah. Apa fitnah itu? Fitnah kematian. Bayaqula rabbi laula akhartani. Ada orang yang mengatakan ketika menjelang matinya, kalaulah dapat ini dimundurkan, fa as-saddaqo, maka aku akan rajin bersedekah. Berarti Bapak Ibu, kurang sedekah itu pun akan disesali. Kurang dia bersedekah akan dia sesali ketika dia kurang dulu bersedekah. Maka Bapak Ibu, sedekah ini akan ditentukan oleh muatan masing-masing di antara kita. Ada orang yang mestinya sedekahnya lebih banyak karena hartanya lebih banyak, tapi ada orang mungkin dia dari sisi materi tak punya, tapi dia bisa bersedekah dari sisi-sisi yang lain. Itu artinya apa? Sesuaikan yang kita dapat dengan apa yang kita sedekahkan. Kalau dia orang miskin Bapak Ibu bersedekah 1.000 perak, karena 1.000 perak itu luar biasa nilainya bagi dia, maka Allah akan nilai yang 1.000 perak itu sebagaimana ada orang kaya bersedekah 100.000, tapi dalam pandangan dia itu hanya nilainya 1.000. Bersedekah, materi silakan, yang tak materi silakan, karena bukan hanya uang yang kita sudah sedekahkan. Apa yang bisa kita manfaatkan untuk orang, itu akan dinilai sedekah. Bapak Ibu rahimahumullah, maka manusia hari ini sesuai apa yang disebutkan dalam surah Al-Humazah, punya karakter, punya sifat menghitung-hitung, mengumpul, menumpuk, mengumpul, menghitung.
Wailul likulli humazatin lumadah, celakalah atas orang yang mencela, yang mengumpat. Alladzi jama'a malahu wa addadah, berikut juga celaka bagi orang yang menumpuk-numpuk harta, menghitung-hitungnya. Yahsab anna malahu akhlada, karena dia mengira menyangka harta itulah yang akan dapat mengkekalkannya. Bapak Ibu rahimahullah, maka oleh karena itu jangan kita terlalu banyak mempersiapkan buat anak dan cucu keturunan Bapak. Karena ada manusia ini selalu dia berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Untuk siapa itu? Untuk anak Pak Ustaz. Yang itu untuk siapa? Untuk cucu Pak Ustaz. Yang di sana untuk siapa? Untuk cici Pak Ustaz. Padahal cicinya belum lahir lagi Bapak Ibu. Yang di sana untuk siapa? Itu untuk menantu Pak Ustaz. Yang di sana untuk siapa? Itu untuk saudara Pak Ustaz. Dia tinggalkan harta yang banyak untuk anak, untuk cucu, untuk cici, untuk saudara, untuk menantu. Padahal belum ada kepastian apakah anak yang dia tinggalkan ini akan mendoakannya kelak, apakah cucu yang dia tinggalkan itu akan mendoakannya kelak. Bisa saja ini anak, cucu, menantu jadi Allah bukan semua. Tugas mereka merongrong harta-harta. Bagaimana harta ini jangan lari daripada mereka. Alhamdulillah. Makanya sekarang anak-anak banyak yang manja-manja karena semua difasilitasi oleh orang tua. Padahal kita dahulu belajar dari nol Bapak Ibu. Kita merantau nol, kita bawa hanya pakaian yang melekat di badan, tak bawa apa-apa. Tapi karena kita kerja keras, kita bukan pemalas, akhirnya kita berhasil hari ini. Anak-anak sekarang ini manja. Di mana ada rumah ambil, buka perumahan ambil, untuk siap untuk si bungsu, untuk siap untuk si abang, untuk siap untuk si adek, untuk siap untuk si Rini, untuk siap untuk si Roni, untuk siap untuk si Putri, untuk siap untuk si Putra. Maka sekarang berkembang otaknya apa? Apa boleh dipikirkan lagi? Rumahku sudah ada, tanahku sudah ada, apa lagi? Akhirnya main game aja dia tahu, main game 24 jam, akhirnya gila dia yang begini. Bapak Ibu rahimahullah, bukan tidak boleh kita mencari harta, bahkan harta itu carilah sebanyak-banyaknya. Coba lihat ayat surah Al-Rumah itu. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh. Kalau engkau sudah tunaikan salat Jumat, fantashiru, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Islam tak boleh menjadi miskin. Orang Islam mesti jadi kaya. Tapi kaya itu bukan untuk memuaskan hawa nafsunya, tapi kayanya dia mengkayakan orang yang miskin, kaya dia membantu orang yang lemah, kaya dia memenuhi hajat si fakir dan si miskin dan sebagainya. Teringat tentang harta yang banyak di Bapak Ibu. Saya bercerita sedikit sekitar 2 minggu yang lalu. Kami disuruh datang ke rumah salah seorang hamba Allah karena ada niat untuk mewakafkan tanah sebelumnya. Karena kita mau buat pesantren. Kenapa kita gigih membuat pesantren ini Bapak Ibu? Karena kita ingin ada yang kita tinggalkan yang bermanfaat untuk umat. Kalau nanti ditanya di akhirat, hai Ustaz Hasul Harahap, hai Hasul Harahap, selama engkau hidup di atas dunia, apa yang engkau tinggalkan yang manfaat untuk orang lain? Jadi bisa kita jawab, aku tinggalkan pesantren untuk umatku, untuk hamba-hambaku ya Allah. Jadi karena dapat beritanya mengungkapkan tanahnya, senang pula kita menerimanya. Datanglah kita silaturahmi ke rumah beliau. Alhamdulillah diterima, disambut dengan baik, bahkan kita makan siang di rumah itu. Lalu kemudian berceritalah dia tentang luas-luas tanah. 15 menit tidak kurang dia bercerita tentang luas tanah yang hitungannya di atas 50 hektar. 15 menit. 100 hektar ada di Jalan Garuda Sakti kilometer 11, 30 hektar ada di Jalan Rimau Panjang, 50 hektar ada di Jalan Riau, 20 hektar ada di Kerinci, di Langka, belum lagi ada di daerah Pandau 15 hektar. Pokoknya yang puluh-puluh hektar itu 15 menit dia menceritakan itu Pak. Belum dihitung yang 1 hektar, setengah hektar, 20 kali 20, 15 kali 15, 25 kali 40, atau belum dihitung lagi itu Pak. Jadi sampai mengaku saya mendengarkan luasnya tanahnya itu.
Lalu dia untuk cerita tanahnya yang sekian banyak itu tak jadi diwakafkan. Jadi kami datang ke sana cukup makan siang aja lah Bapak Ibu, tak jadi diwakafkan. Alasannya karena anak-anak tak setuju. Anak-anak tak setuju. Coba bayangkan Bapak Ibu, sebegitu banyak tanah yang dia punya, yang punya tanah dia, yang beli dia, duit bila, tapi anak melarang. Dan hamba Allah itu sudah di atas 70 umurnya, 70 tahun. Padahal andai kata itu pun jadi, kami hanya butuh 2 hektar saja. Tapi tak jadi Bapak Ibu. Tidak masalah, bukan hak dia. Cuma harta yang banyak ini dikuasai oleh anak. Na'udzubillah. Inilah penyakit anak Bapak Ibu. Dari sisi situ saja sudah terbaca wataknya Bapak Ibu, bagaimana perhatiannya kepada ayahnya. Kalaulah anak ini anak-anak yang mengerti tentang iman, yang tahu tentang ibadah, malah dia paksakan ayahnya itu mewakafkan tanah itu, bukan dilarang Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia juga ingin, walau nanti ayahnya itu meninggal, walaupun mau itu kita tidak bisa tahu apa dia datang, andai kata ayahnya itu meninggal, harta yang diwakafkan itulah yang akan mengalir ke besaran. Dia sudah dimakan cacing tanah di alam kubur, tapi pahala mengalir terus ke besaran. Kenapa? Wakaf ditinggalkan untuk kepentingan umat, bermanfaat untuk umat. Bapak Ibu rahimahullah. Maka oleh karena itu, berikan yang bisa memanfaatkan untuk orang lain. Ada yang bersedekah dengan materi, sedekah dengan materi. Yang tak bisa materi, makanan, sedekah dengan makanan. Yang tak bisa juga apa yang bisa, pikiran, ilmu, tenaga, semuanya. Bahkan yang bermanfaat, termasuk yang ikut dalam mengelola masjid ini pun, kalau dia betul-betul ingin bersedekah dengan tenaganya, termasuk yang mengangkat satu butir pasir di atas lantai, jadikan itu untuk nilai sedekahnya, itu pun akan dicatat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu butir pasir dia angkat dari masjid, dia buang keluar, maka Allah akan hadirkan satu bidadari untuknya di surga. Terus kalau ada bidadari Ustaz, bagaimana bininya? Bininya itu bidadarinya. Bapak Ibu rahimahullah. Kalau Allah tanya apa yang kau tinggalkan yang bermanfaat untuk umat, apa yang kita jawab kepadanya? Maka oleh karena itu, jangan menyesal karena kurang sedekah. Ibu-ibu yang nanam pisang di belakang rumah, buah pisang itu bagi sama tetangga. Karena itu bisa kita sedekahkan. Uang tak ada, tapi buah pisang itu sudah masak. Satu sisi kasih depan rumah, satu sisi belakang rumah, satu sisi samping kiri, satu sisi samping kanan. Cuma ngasihnya diam-diam, jangan pula heboh-heboh ngasih. Ini ngasih satu sisi pisang hidup pula dia bawa keluarga. Akhirnya ketahuan sama tetangga-tetangga yang lain. Artinya apa? Tidak boleh. Kalau kita hanya bisa beli satu orang, maka sembunyikan, biar yang lain tidak tersinggung. Begitu juga kita antar mulai. Kalau kasih tetangga mulai cuma satu rumah, jangan teriak-teriak. Nih Bututi, Bututi, bukanlah pintu, tunggu ada tanda. Kok orang ribanya? Akhirnya Bututi ini yang di sebelahnya Tuti juga namanya. Sama-sama Tuti namanya apa? Dua-duanya buka pintu. Rupanya Tuti yang ini yang apa? Tuti yang sini tak apa? Tersinggung hati orang. Itu artinya beramal harus tengok-tengok situasi. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dan terakhir, saya tak bisa lama di sini, tak bisa isya di sini Bapak Ibu. Mohon maaf untuk kali ini, mohon maaf tak bisa saya isya. Ada jadwal yang mesti dikejar di daerah Pantau. Jadi kalau saya isya di sini tak dikejar. Karena itu sebelumnya saya mohon maaf. Yang ketiga, apa yang disesali manusia ketika menjelang mati? Dia menyesal karena tidak mau mengajak orang berbuat baik, mencegah daripada kemungkaran. Bahwa pengajian adalah ladang dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Maka semua yang terlibat dalam amal ma'ruf nahi munkar ini akan Allah tanggalkan penyesalan itu daripada dirinya. Maka kita yang hadir ini bukan sekedar hadir Bapak Ibu. Ini ada balasan yang Allah akan berikan kepada yang mau ikut meramaikan kajian-kajian dakwah ini. Karena ini bahagian amal ma'ruf nahi munkar. Kamu ikut tak meramaikan amal ikut ya Allah. Apa buktinya?
Ar-Rahim. Sehat badan duduk saya di sana. Walaupun dia ceramahkan Ustaz itu, bahkan tak bosan dengan Ustaz ya Allah. Tapi aku ingat karena amar ma'ruf nahi munkar itu juga adalah merupakan di antara penyesalan. Aku tak mau menyesal. Maka karena itu Bapak tanggung. Ini ada masjid Bapak Ibu. Begitu hebatnya masjid melayani. Tidak juga orang ramai datang. Alasannya juga takut corona. Entah besok tak apa lagi namanya. Mungkin besok corona mungkin lagi. Nah, harus corona. Jadi Bapak Ibu kita bukan kita tidak menyepelekan ini virus, tapi kita jangan mudah tinggal dakwah gara-gara virus ini. Maka karena itu ikutilah protokol kesehatan. Ustaz tak ikuti, saya berceramah. Terus saya pakai masker mana Bapak Ibu? Kan pas masuk proses, kalau pasang kemana saya? Ntar buka itu pasang lagi, pasang lagi. Jadi akhirnya tertinggal dia ada masker ke mobil, tapi tidak ingat pula dari pembawa. Ini mohon maaf kepada pengurus, bukan ada maksud yang lain. Terlupa tadi Pak, pakai masker itu. Jadi nanti jangan pula jadi foto inilah contoh Ustaz yang tidak ikuti protokol kesehatan. Memang terlupa pula saya tadi. Kalau ada yang tak punya masker bisa nanti dengan saya di mobil. Ada banyak di mobil itu. Nah itulah buktinya saya pun pakai masker. Jadi Bapak Ibu, 3 poin yang kita sampaikan, mudah-mudahan barokah bermanfaat. Jangan menyesal karena kurang aman, jangan menyesal karena kurang mau bersedekah, jangan menyesal karena tidak amal ma'ruf nahi munkar. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bila ada waktu, kesempatan, banyak umur, mudah-mudahan kita ketemu dan jumpa lagi. Mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat insyaallah. Terima kasih. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.